Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Langit cerah sekali hari ini, tampak terang. Dan ketika saya tadi coba lihat ke langit, sama sekali saya nggak bisa lihat bintang. Kenapa? Karena langit sangat cerah sekali dan bintang tidak bisa terlihat. Pagi hari ini saya ingin melanjutkan apa yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu tentang berkat bintang. Dan saya ingin bacakan kembali dari Kejadian 15 ayat yang kelima. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Kemarin kita belajar bagaimana Tuhan membawa Abraham keluar. Tuhan membawa dari kenyamanan supaya Abraham bisa memandang ke langit, bisa memandang ke surga, untuk bisa melihat berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Pagi hari ini kita belajar kapan Tuhan membawa Abraham keluar untuk menghitung bintang-bintang. Saya percaya nggak pagi hari seperti ini. Kenapa? Ketika tadi saya lihat ke langit, saya nggak bisa lihat bintang. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama kita pelajari bahwa ketika Abraham disuruh keluar oleh Allah, maka itu waktu malam hari, bukan pagi hari atau siang hari. Kenapa? Ketika pagi hari seperti ini, bintang tidak terlihat. Jadi Abraham disuruh keluar oleh Allah itu waktu malam supaya dia bisa melihat bintang-bintang. Bicara malam adalah bicara satu keadaan yang menakutkan, bicara tentang kegelapan, bicara tentang persoalan, bicara tentang kegelisahan, bicara tentang kekhawatiran, keadaan yang tidak mengenakan. Dalam keadaan-keadaan sulit, dalam keadaan-keadaan terjepit, biasanya kita menghargai berkat-berkat Tuhan. Kita bisa melihat berkat dan menghargai berkat-berkat Tuhan. Kita bisa melihat kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika dalam keadaan yang tenang, sulit sekali kita untuk menghargai kebaikan Tuhan. Tuhan sengaja membawa Abraham keluar pada malam hari supaya dia bisa melihat bintang, supaya dia bisa melihat berkat-berkat Tuhan. Ketika kita sakit, kita akan bisa menghargai betapa mahalnya kesehatan itu. Ketika kita sakit gigi, kita masih berpikir, waduh, nggak bisa makan apa-apa. Wah, kalau nggak sakit gigi kita bisa nikmati. Lalu kita mulai berpikir, wah saya akan rajin gosok gigi, menghargai gigi ini supaya apa? Supaya nggak sakit. Ketika kita ada dalam kekurangan, Bapak Ibu Saudara, uang 5.000 sangat berharga buat kita. Tapi ketika kita dalam berkecukupan, bahkan berkelimpahan, 5.000 mungkin nggak ada artinya. Tetapi saat kita kekurangan, 5.000 begitu berarti. Seringkali Tuhan ajak kita pada malam hari, dalam kegelapan, dalam ketidaknyamanan. Supaya apa? Supaya kita bisa menghargai setiap berkat Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, kalau saudara malam hari melihat bintang, saudara nggak akan tiba-tiba melihat bintang dalam keadaan banyak. Tidak. Saudara akan mungkin melihat bintang ketika saudara memandang ke langit, saudara akan lihat bintang 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya 20 bintang. Kita kan kok cuma segitu ya bintang. Tetapi ketika saudara perhatikan dengan teliti, saudara amati lebih jeli lagi, maka sepertinya tiba-tiba di sana muncul bintang lagi. Muncul bintang lagi, semakin lama semakin banyak, semakin lama semakin banyak, sampai kita tidak bisa dapat menghitung bintang-bintang itu. Ketika kita hanya sekilas saja melihat perjalanan kehidupan kita, seringkali kita hanya berpikir, kok pertolongan Tuhan cuma segini ya, kok pertolongan Tuhan cuma itu aja ya. Tapi kalau kita mau jujur, kita mau amati lebih lagi perjalanan kehidupan kita, maka kita akan bisa melihat bahwa Tuhan menolong kehidupan kita itu lebih dari 1, 2, 3, bahkan ratusan kali. Berulang kali Tuhan menolong kehidupan kita. Kita akan bisa merenungkan, iya saya pernah ditolong, iya saya dapat berkat ini, berkat ini, berkat ini, berkat ini, berkat ini. Sampai kita tidak bisa menghitung berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saudara-saudara, ketika malam hari, kadang-kala kita nggak bisa melihat bintang. Kenapa? Ternyata bintang itu tertutup awan. Ternyata bintang itu tertutup awan sehingga kita tidak bisa melihat bintang. Pertanyaannya, bintangnya masih ada enggak?
bintangnya masih ada. Hanya pandangan kita yang tertutup oleh awan. Pandangan kita yang tertutup oleh persoalan-persoalan. Pandangan kita yang tertutup oleh masalah dunia ini. Kegelapan yang kita alami. Sehingga kita nggak bisa melihat bintang itu. Bukan berarti bintangnya tidak ada. Bintangnya tetap ada. Dalam keadaan malam, dalam keadaan berawan sekalipun, saudara-saudara, percaya berkat bintang itu sudah Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Mungkin kita nggak lihat, tapi sebenarnya ada. Tinggal tunggu waktunya, Tuhan halaukan awan itu, maka kita bisa melihat kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Atau apa yang harus kita lakukan? Sama seperti yang dulu pernah saya sampaikan, pandang ke surga. Pandang ke surga. Abraham dibawa keluar oleh Allah. Tuhan ngomong apa? Abraham, lihat ke langit. Hari ini Tuhan ngomong kepada kita juga. Anak-anakku, lihat ke surga, lihat ke langit. Ada berkat-berkat yang sudah Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Berkat yang baik. Tetap pandang surga, tetap pandang Tuhan, tetap pandang surga. Karena Tuhan sudah siapkan berkat-berkat terbaiknya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Mungkin kami ada dalam keadaan gelap sehingga kami sama sekali gak bisa melihat kebaikan Tuhan. Tapi hari ini kami mau percaya Tuhan, dalam keadaan gelap sekalipun, dalam keadaan berawan sekalipun, Tuhan sudah siapkan Tuhan berkat bintang yang luar biasa Tuhan. Ketika kami boleh melihat itu, ketika kami boleh melihat kebaikan Tuhan, kami percaya Tuhan ada berkat yang tidak 1, 2, 3, tapi begitu banyak berkat yang sudah Tuhan siapkan sehingga kami tidak bisa menghitungnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat yang sudah siapkan buat kami. Terima kasih buat berkat yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar Tuhan untuk tetap memandang surga. Kami mau belajar untuk tetap memandang Engkau dalam setiap situasi yang kami alami. Berkati kami semua Tuhan. Berkati setiap kehidupan kami, keluarga kami Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan kami Tuhan, memberkati studi kami Tuhan, memberkati Tuhan. Kami mau serahkan setiap kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati pemerintah kami Tuhan. Dari tingkat pusat sampai tingkat yang paling bawah Tuhan memberkati. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan Tuhan dalam masa pandemi ini Tuhan. Sehingga kami boleh keluar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami jalani aktivitas kami sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.